Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita dengan menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita. Yang semoga dengan kesempatan ini kita memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena kata Allah, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Sungguh dan sungguh, pasti dan pasti kalian akan ditanyakan akan kenikmatan yang Allah berikan. Kenikmatan umur di tengah banyaknya orang yang meninggal. Kenikmatan iman di tengah banyaknya kekufuran. Kenikmatan kesehatan di tengah banyaknya yang disakitkan. Maka hendaknya kita memanfaatkan seluruh kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena jikalau tidak, maka itu akan menjadi bala bencana bagi kita. Karena kata Ibnu Hazm, seorang ulama di Madinah di zaman setelah para sahabat, kata beliau, kullu ni'matin ma tuqarribuka ila Allah fahiyal balaya. Ketahuilah bahwa seluruh kenikmatan yang tidak mendekatkan diri engkau kepada Allah, maka itu hakikatnya bala, hakikatnya bumerang. Karena kita akan ditanyai akan kenikmatan tersebut ketika kita tidak memanfaatkannya di atas ketaatan kepada Allah. Dan di pertemuan kali ini, sebagaimana pertemuan sebelumnya, kita telah mengkaji dari kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, terlebih khusus dalam memasuki dari rincian dosa, bahwa dosa ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ada amalan-amalan yang menggugurkan dosa, dosa-dosa kecil. Dengan cara seseorang berjalan ke masjid, dengan cara seseorang berwudu, dengan melakukan solat-solat antara solat kepada solat yang lain, itu adalah penggugur dosa. Antara haji dengan haji yang lain adalah penggugur dosa. Antara umroh satu kepada umroh yang lain adalah penggugur dosa. Berpuasa, bersedekah, berzikir kepada Allah, itu adalah penggugur dosa. Bisa dosa kecil dan bisa dosa besar, tergantung dari niat dan ketundukannya kepada Allah. Dan di pertemuan kali ini, penulis juga sebenarnya di sini merincikan dari jenis-jenis kesyirikan, bahwa syirik bukan hanya ada yang besar, ada yang kecil, tapi syirik juga beraneka ragam. Ada kesyirikan dengan melakukan mencederai uluhiyah Allah, keberhakan dalam penyembahan. Seseorang mengambil sembahan selain Allah, berarti dia mencederai keberhakan Allah sebagai yang berhak disembah. Ada kesyirikan dengan mencederai rububiyah Allah, bahwa Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pemilik penguasa, seperti yang dilakukan oleh Fir'aun ketika dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Saya adalah Tuhan, pemilik, pencipta, penguasa yang tertinggi. Dia kalahkan Tuhannya Musa. Ini mencederai rububiyah Allah. Dan ada juga kesyirikan yang mencederai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan seseorang memberikan nama-nama dan sifat ketuhanan
kepada Tuhan yang sebenarnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pertemuan kali ini kita mengambil bab, kata beliau, arba'atum madakhili lil ma'asi 'alal 'abdi. Ada 4 jalan seorang hamba memasuki maksiat-maksiat. Yang pertama al-lahadzat, kesempatan-kesempatan. Jadi perlu diperhatikan, setiap ada kesempatan melakukan kebaikan, lakukan. Karena kalau seseorang tidak melakukan kebaikan, pasti akan tersibukkan dengan kemaksiatan. Yang kedua, al-khutarat, yaitu seseorang dalam benaknya yang muncul di dalam hati dan jiwanya hayalan-hayalan. Maka kalau dia tidak memanfaatkan hayalan-hayalan tersebut untuk bertafakkur, untuk berzikir, untuk membesarkan Allah, maka akan masuk hayalan-hayalan yang membinasakannya. Kalau seseorang tidak memanfaatkannya, bagaimana dia bertadabbur, bagaimana Allah meninggikan langit, bagaimana Allah menciptakan manusia dari setetes air mani yang hina, kemudian dikembangkan. Kalau dia tidak sibukkan hati dan jiwanya seperti itu, maka dia akan tersibukkan dengan hal yang diharamkan. Akhirnya masuk dalam hati dan jiwanya berpikir wanita, berpikir bagaimana mendapatkan kekuasaan, walaupun dengan menghalalkan segala cara, berpikir untuk memperkaya diri, walaupun melalaikannya dari ketaatan kepada Allah, sampai dia tinggalkan sholat, sampai dia tidak berpuasa, sampai dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kalau dia tidak sibukkan dari benak-benaknya itu menuju kepada Allah. Kemudian yang ketiga dari jalan-jalan adalah al-lafazat, dari lafaz-lafaz. Kalau dia tidak jaga lisannya, tidak pikirkan dulu baru dia berbicara, maka dia bisa jatuh dalam dosa dari jalan-jalan lisannya. Maka dari itu ada seorang yang pernah, seorang ahli hikmah, dikatakan bahwa dia adalah Luqmanul Hakim, yang pernah dibacakan di hari Selasa kemarin, hari Senin kemarin. Di antara hikmahnya, pernah Luqmanul Hakim dimintai oleh raja, sembelih ini domba, berikan kepada saya dari tubuhnya yang terbaik. Maka raja ini diberikan lisan, lidahnya. Kemudian di esok harinya diperintahkan lagi, berikan dari tubuh domba ini yang terburuk. Maka raja ini kembali diberikan lidahnya. Kata raja, kenapa saya perintahkan yang terbaik dan terburuk? Yang datang hanya satu jenis, yaitu lisan. Maka kata Luqmanul Hakim, wahai raja, bahwa lisan ini dia bagaikan pedang yang bermata dua, bisa menjadi perisai, bisa menjadi bumerang. Kalau seseorang memanfaatkan dari lisannya ini di atas ketaatan kepada Allah, dengan berzikir, dengan memerintahkan kepada kebaikan dan melarang keburukan, maka itu adalah kemuliaan. Tapi kalau hal yang sebaliknya, maka itu adalah sumber kehinaan. Maka dari itu muncullah kata para ulama, al-kiramu bainal asgharain, bahwa kemuliaan itu dari sesuatu dua yang kecil, al-lisan wal qalb, yaitu lisan dan hati seseorang. Jadi kemuliaan itu terletak pada dua hal, pada lisan dan hati seseorang. Kemudian jalan yang keempat, yang terakhir, yang para syaitan mewaswasi seorang hamba untuk melakukan maksiat adalah al-khutuwat, yaitu jalan-jalan. Maka dari itu Allah perintahkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah jalan-jalan para syaitan. Kita melihat yang haram, kita diuji. Apakah kita menundukkan pandangan atau kita menyambutnya dengan melihatnya, dengan merasakannya, dengan kita menjamahnya, kita melangkah padanya, naudzubillah, sampai melakukannya. Maka itulah para setan.
Jadi inti pelajaran yang bisa kita petik bahwa maksiat itu ada jalannya, bahwa maksiat itu ada pintunya, dan pintu maksiat dan dikatakan oleh penulis. Yang pertama adalah kesempatan, yang kedua adalah benak di dalam jiwa yang membisiki jiwa seorang hamba, yang ketiga ada datangnya dari lisan, dari lafaz-lafaz. Sehingga apakah kita yang melafazkan sendiri atau kita mendengar lafaz tersebut sehingga kita ikuti, ataukah dia dari jalan-jalan langkah-langkah setan, baik setan dari kalangan para jin maupun setan dari kalangan manusia. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan dari peringatan 4 jalan dari para setan menggelincirkan seorang hamba untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.